Bapak dan Ibu sekalian, kalau taubat saja bisa menghalangi seseorang untuk sampai kepada Allah. Bahkan zuhud saja bisa menghalangi dengan zuhudnya itu untuk sampai pada Allah. Bahkan rindu pada Allah saja bisa mentok hanya sampai di situ, belum susul ilallah. Bagaimana kita? Jadi kalau gitu, kalau dikembangkan kalimat ini, kita yang berusaha untuk sampai pada Allah bisa terhalang dengan amalan kita. Kita yang bertorikot bisa terhalang oleh torikot kita untuk wusul ilallah. Walaupun torikot itu jalan untuk sampai kepada Allah. Justru jangan sampai manakib yang kita lakukan pun menjadi penghalang kita untuk sampai pada Allah. Ada manakib yang menghalangi kita untuk sampai pada Allah? Ada. Ketika manakiban dijadikan alat untuk memperbesar, memperagung dirinya. Ketika manakiban dijadikan sebab, menjadikan alat, dijadikan satu kondisi yang menjadikan dirinya berbangga dengan jamaahnya, berbangga dengan istiqomahnya manakib yang sudah dilakukan dari bulan ke bulan pun bisa menghalangi untuk sampai pada Allah. Kalau kemudian dari situ malah muncul penyakit hati, yaitu apa? Bangga diri. Dalam konsep thariqat, fana fillah itu tidak akan terjadi sebelum fana fi syekh. Sampai pada Allah itu tidak akan terjadi sebelum sampai kepada syekh. As-syekh, kata keterangan dalam salah satu qaul ulama, as-syekh fi qaumihi kan nabi fi ummati. Syekh di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah jamaahnya, kan nabi fi ummati, seperti seorang nabi di tengah umatnya. Sekarang tidak ada nabi, tetapi pelanjut nabi ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, sirri hayatil wujud wa sababil a'dhami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubina al-iman wa tuhaffidhuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa taftahuna biha nurul jannat, nurun na'im wa nurun nadari ilal wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka taubata wa istiqamata ala syariatil ghara wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka utlubana, i'tina mahabbataka wa ma'rifataka wa i'tina ma'aka abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di hadapan Guru Agung Pangersa Abah Aos, kita doakan beliau panjang umur, sehat, dan terus ditambah barokah karomahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harapkan barokah karomah itu juga sampai kepada kita selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. Yang saya hormati Duriyah Abah Aos, Kiai Haji Soleh Anwar Saiful Rizal,
Alhamdulillah sejak hari Kamis beliau sudah ada di sekitar Karawang, Bekasi, dan hari ini bisa duduk bersama kita di majelis yang mulia ini, majelis pengajian anti gempa, Manaqib Syekh Abdul Qadir. Yang saya hormati pula para wakil talqin yang hadir pada pagi hari ini, sahabat-sahabat sekalian, ikhwan akhwat Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khusus Ketua Raudhah Kabupaten Bekasi Bang Ashari, dan juga beserta reng-rengannya yang selalu membantu beliau. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan kalender Hijriah, hari ini adalah tanggal 30 Syawal. Jadi belum masuk bulan Dzulqa'dah. Maghrib nanti baru masuk tanggal 1 Dzulqa'dah. Sekarang masih tanggal 30 Syawal. Sehingga fadhailus syuhur yang akan saya sampaikan adalah tentang bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Muhammad Abdul Ghawthur Mas'ud Qaddasallahu, bahwa Syawal itu terdiri dari beberapa huruf, shin, wawu, alif, dan lam. Sajarah, wawunya adalah usul, alifnya adalah usul, dan lamnya adalah liqah. Saya mengambil yang wawu saja. Syekh Muhammad Abdul Ghawthur menuliskan, wa ammal wawu fi hadha syahri al-wusul, bahwa huruf wawu dalam bulan ini bermakna al-wusul. Wala yasilu ahadun ilallahi ta'ala illa bidzikrihi. Tidak akan sampai satu orang pun, la yasilu ahadun, tidak akan sampai satu orang pun, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, illa bidzikrihi, kecuali dengan dzikirnya. Kecuali dengan dzikirnya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam bagian itu juga Guru Agung kita menjelaskan bahwa ada 4 tipe ulama, ada 4 tipikal ulama. 1, ulama yang bertaubat. 2, ulama yang zuhud. 3, ulama yang merindu akan Allah. Yang keempat, ulama yang wusul ilallah. Ulama yang bertaubat akan terhalang untuk sampai kepada Allah dengan taubatnya. Yang kedua, ulama yang zuhud terhalang untuk sampai pada Allah dengan zuhudnya. Bayangkan Pak, zuhud saja bisa menghalangi untuk sampai kepada Allah. Yang ketiga, ulama yang merindu Allah akan terhalang dengan kondisinya untuk sampai kepada Allah. Ulama yang merindu Allah. Yang keempat, ulama yang wusul ilallah. Ulama yang wusul ilallah tidak terhalang oleh apapun karena sudah wusul ilallah. Untung bagian ini bicara tentang ulama ya Pak. Tidak disebut kita orang awam kayak begini. Coba Pak, kalau kita makom taubat aja belum kali Pak. Ya Allah,
Ini ulama yang bertobat bisa terhalang untuk sampai pada Allah dengan taubatnya. Untung ulama ya, bukan kita. Kalau ulama aja terhalang dengan taubatnya, ya Allah, kita taubat aja belum. Saya ya, maksudnya bukan bapak-bapak, saya. Kalau pakai terminologi Al-Quran, ulama ini kan wa may yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut pada Allah itulah ulama. Jadi ulama adalah yang takut pada Allah. Kita juga bisa masuk ke dalam kategori ulama kalau kita sudah ada rasa takut kepada Allah dalam kalbu kita, dalam hati kita. Bapak dan Ibu sekalian, kalau taubat saja bisa menghalangi seseorang untuk sampai kepada Allah. Bahkan zuhud saja bisa menghalangi dengan zuhudnya itu untuk sampai pada Allah. Bahkan rindu pada Allah saja bisa mentok hanya sampai di situ, belum susul ilallah. Bagaimana kita? Jadi kalau gitu, kalau dikembangkan kalimat ini, kita yang berusaha untuk sampai pada Allah bisa terhalang dengan amalan kita. Kita yang bertorikot bisa terhalang oleh torikot kita untuk wusul ilallah. Walaupun torikot itu jalan untuk sampai kepada Allah. Justru jangan sampai manakib yang kita lakukan pun menjadi penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Ada manakib yang menghalangi kita untuk sampai pada Allah? Ada. Ketika manakiban dijadikan alat untuk memperbesar, memperagung dirinya. Ketika manakiban dijadikan sebab, menjadikan alat, dijadikan satu kondisi yang menjadikan dirinya berbangga dengan jamaahnya. Berbangga dengan istiqomahnya manakib yang sudah dilakukan dari bulan ke bulan pun bisa menghalangi untuk sampai pada Allah. Kalau kemudian dari situ malah muncul penyakit hati, yaitu apa? Bangga diri. Kotoran hati, bangga diri. Jadi hati-hati. Manakib yang kita lakukan ini adalah hal yang suci, hal yang dicontohkan oleh guru agung kita. Jadi jangan dikotori dengan kotoran-kotoran hati. Justru ini harus menjadikan kita menjadikan hati ini menjadi hati yang lebih bersih dari waktu-waktu sebelumnya. Hati-hati sekali lagi. Dengan manakib bisa saja terhalang kita kepada Allah. Dalam konsep thariqat, fana fillah itu tidak akan terjadi sebelum fana fi syekh. Sampai pada Allah itu tidak akan terjadi sebelum sampai kepada syekh. As-syekh, kata keterangan dalam salah satu qaul ulama, as-syekh fi qaumihi kan nabi fi ummati. Syekh di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah jamaahnya, kan nabi di umati, seperti seorang nabi di tengah umatnya. Jadi sekarang tidak ada nabi, tetapi pelanjut nabi ada, pelaksana fungsi kenabian ada. Maka itulah sekarang ada syekh mursyid. Dan kita mesti katakan, di antara sekian banyak syekh mursyid yang ada di muka bumi ini sekarang ini, kalau di Indonesia dihimpun dalam Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, maka kita harus mengatakan bahwa guru kita, syekh mursyid kita adalah syekh mursyid teragung di antara syekh mursyid lainnya. Ada seorang habaib mengatakan, kalau saja
ternyata Syekh Mursyid kita bukan yang teragung, tapi kita selalu mengatakan Syekh Mursyid kita adalah yang teragung di antara Syekh Mursyid yang ada di muka bumi, maka ini akan menjadi sebab diangkatnya Syekh Mursyid kita kepada posisi teragung di antara Syekh Mursyid lain. Karena prasangka baik dari murid-muridnya. Minimal itu, Pak. Maka mengapa kita selalu mengatakan Syekh Mursyid kita itu adalah Sultan Aulia fi hadzal zaman. Ini kalaupun dalam hati misalnya kita belum meyakini itu, maka ini akan menjadi prasangka baik yang menjadikan Allah mengangkat beliau kepada satu makom, yaitu Sultan Aulia fi hadzal zaman. Jadi tidak sia-sia, Pak, kalau kita mengatakan Syekh Mursyid kita adalah Sultan Aulia fi hadzal zaman. Dan thariqat lain tidak boleh protes. Tidak boleh protes. Di forum Jatman, di mana saya salah satu pengurus Jatman Kota Bekasi selaku bendahara, itu sudah ada satu pemahaman bahwa setiap orang, setiap jamaah thariqat bebas dan punya hak untuk mengagungkan gurunya. Dan thariqat lain tidak boleh mengatakan, guru saya bukan guru kamu, guru saya. Nah, ini tidak. Alhamdulillah di Jatman sudah ada pemahaman saling menghormati, saling menghargai. Kenapa saya katakan Syekh Mursyid kita ini, pengarang kitab Fadailus Zuhur itu, sebagai yang teragung di antara Syekh Mursyid lainnya? Karena Abah Anom itu dijuluki atau digelari qaddasallahu sirahu oleh Syekh Al-Habib Alawi Al-Maliki, Muhammad Alawi Al-Maliki di Mekah. Beliau itu rujukan para habaib di Indonesia. Dan banyak santri-santri dari Indonesia yang telah selesai S1 kemudian mondok di sana. Kita jamaah Abah Aos tahun 2014 alhamdulillah diterima oleh putra beliau sekarang, Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki, pada waktu duha, di mana dijelaskan oleh beliau sendiri, biasanya pada waktu duha beliau tidak menerima tamu, tetapi Abah Aos diterima beserta kita para rombongannya saat itu pada waktu duha. Itulah Syekh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki yang fotonya banyak beredar, menunjuk ke dada begini, ke sebelah kanannya, menunjuk ke dada Syekh Muhammad Abdul Ghaus Rahmat. Beliau mengatakan, belajar untuk tahu fikih, untuk tahu tauhid, kalian bisa masuk ke universitas membaca buku. Tetap untuk bisa Islam, kalian belajar fikih. Untuk bisa bertauhid yang murni, kalian belajar akidah. Dan ini semua bisa dipelajari di universitas. Tapi untuk belajar ihsan, kalian harus mengambilnya dulu kepada orang yang sudah ihsan terlebih dulu, sambil menunjuk ke dada Abah Aos. Abah Anom itu dijuluki Sultan Aulia fi hadzal zaman oleh Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki di Mekah. Kiai Dodi yang ke sana. Setelah selesai S1 di Suryalaya, melanjutkan pendidikannya di majelis beliau. Siapa gerangan yang telah menanamkan kalimat tauhid di dadamu? Maka dijawab oleh Kiai Dodi, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Fajil. Spontan Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, qaddasallahu sirrahu, beliau adalah Sultan Aulia fi hadzal zaman. Itu Abah Anom. Abah Anom wafat 2011, maka kursi yang ditinggalkan oleh beliau adalah kursi Sultan Aulia fi hadzal zaman. Sehingga orang yang menduduki kursi itu adalah
orang yang menduduki posisi Sultanul Aulia di hadzal zaman. Jadi tidak salah kalau kita suka mengatakan Abah Awas itu Sultanul Aulia di hadzal zaman. Masa didahului mesti dicontoh dulu oleh guru lain. Kalau guru lain sudah mengatakan itu, baru kita ikut-ikutan. Bahkan guru lain saja sudah mengatakan begitu, kita masih segan untuk mengatakan Sultan Aulia di hadzal zaman. Jangan. Ya, harus tingkatkan keyakinan kita kepada guru kita. Karena keyakinan kepada guru adalah keyakinan kepada Rasul dan Allah. Tidak akan mungkin kita bisa sampai ke Rasulullah kalau tidak melalui guru kita. Saya pernah belajar tauhid, ada satu orang guru tauhid di Bekasi itu apa namanya? Duku Bima. Ada satu klaster di sana yang paling ujung, itu di situ ada guru tauhid. Semua amaliyah kita ini, maksudnya amaliyah umat, tidak ada yang sampai kepada Allah, hanya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah lah yang menyampaikan kepada Allah, kata beliau. Maka pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa sampai kepada Rasulullah? Kalau tidak melalui Syekh Mursyid yang bersilsilah. Syekh Mursyid kepada gurunya, gurunya. Kalau kita Abah Awas kepada Abah Anom kepada Abah Sepuh kepada Syekh Tolha, Syekh Tolha kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ahmad Khatib Sambas pada gurunya Syekh Samsudin, Syekh Samsudin pada gurunya sampai ke Syekh Abdul Qadir. Jadi sekarang apa yang kita lakukan di sini adalah untuk terus memperkuat keyakinan kita kepada guru kita, Abah Awas. Karena tanpa guru tidak akan mungkin kita sampai ke Rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.